bentuk video. Dan bab terakhir yaitu material recruitment planning. Bab 1, tujuan praktikum untuk memperkenalkan sistem MRP sebagai suatu metode perencanaan dan pengendalian dan persediaan item permintaan tergantung demand. 2, memberikan pemahaman mengenai prosedur penyusun MRP. Pengumpulan data. Di sini ada PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi salah satu unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Jadi langsung saja di sini ada datanya. Ada jadwal perencanaan produksi atau master production schedule. Ada datanya, ada sampai 7 data. Yang mana kolom pertama itu ada kode bahan, persediaan di tangan akan diterima bulan 1, akan diterima bulan 2. Dan proses pengolahan bin ke SB, beberapa jenis pengukuran load, yaitu LFL. Setiap ada kebutuhan bahan langsung memberi sejumlah yang diperlukan. PBB, setiap ada kebutuhan langsung memberi sesuai dengan kebutuhan periode yang bersangkutan. EKI, kebutuhan bahan beli sejumlah yang dihitung berdasarkan rumus EKI. Jadi untuk pengolahan dan analisis datanya, dari di sini ada data dari A, B, C sampai G. Jadi untuk analisanya sendiri, untuk mendapatkan bahan A dibutuhkan bahan B dan C. Untuk bahan B dibutuhkan bahan D dan E, dan untuk bahan C dibutuhkan bahan F dan G. Sedangkan untuk D, E, F, G tidak membutuhkan data dari manapun. Jadi di sini ada tampilan BOM. Jadi di sini ada item ID, komponen usage, dan terakhir item description. Jadi untuk analisanya, untuk mendapatkan hasil A dibutuhkan bahan B dengan nilai 2, bahan C dengan nilai 4, sedangkan hasil B dibutuhkan bahan D dengan nilai 1, bahan E dengan nilai 2, Di sini ada tampilan pengolahan datanya, tampilan kebutuhan barang R dan kapasitas produk C. Di sini ada datanya sampai 7, yang mana di dalamnya ada overdue recruitment, yang kedua mon 1, mon 2, mon 3, mon 4, dan terakhir ya total, yaitu 8.330.000. Untuk analisanya, bahan A dalam membuat produk A tidak memiliki unit yang terlambat daripada kebutuhan bahan bulan pertama, mendapat 80 unit dengan kapasitas produk sebesar 100 unit. Yang kedua, pada bulan kedua memiliki kebutuhan bahan sebesar 300 unit dengan kapasitas produksi sebesar 100 unit, maka presentasi kapasitas pada kebutuhan sebesar 300%. Pada bulan ketiga memiliki kebutuhan bahan sebesar 250 unit dengan kapasitas produk sebesar 100 unit, maka presentasi kapasitas pada kebutuhan sebesar 250%. Dan total keseluruhan kebutuhan bahan dalam 4 bulan tersebut sebesar 1030 unit dengan kapasitas produksi sebesar 400 unit, maka presentasi kapasitas pada kebutuhan sebesar 2.570.050%. Bahan B memiliki unit yang terlambat sebesar 730 unit, dan pada kebutuhan bahan bulan pertama mendapat 500 unit yang kapasitas produksi sebesar 400 unit, maka presentasi kapasitas pada kebutuhan sebesar 125%.
pada bulan kedua memiliki kebutuhan bahan sebesar 750 unit dengan kapasitas produksi sebesar 400 unit. Maka persentase kapasitas pada kebutuhan sebesar 18.800,50%. Bahan C memiliki unit terlambat sebesar 1520 dan pada kebutuhan bahan bulan pertama mendapat 1000 unit dengan kapasitas produksi sebesar 1000 unit. Maka persentase kapasitas pada kebutuhan 100%. Bahan D memiliki unit yang terlambat sebesar 1225 unit dan pada kebutuhan pada bulan pertama mendapat 969 unit dan kapasitas produksi sebesar 500 unit. Maka persentase kapasitas pada kebutuhan sebesar 19,38%. Bahan E memiliki keterlambatan 2408 unit pada kebutuhan pada bahan bulan pertama 1530 unit dengan kapasitas produksi sebesar 4000 unit, maka persentase kapasitas pada kebutuhan sebesar 38,25. Bahan F memiliki unit yang terlambat sebesar 10.240 unit dan pada kebutuhan bahan bulan pertama mendapat 6.560 unit dengan kapasitas produksi sebesar M unit, maka persentase kapasitas pada kebutuhan sebesar 0%. Bahan G, produk F memiliki unit yang terlambat sebesar 5.117 unit dan pada kebutuhan pada bahan bulan pertama mendapat 3.213 unit pada kapasitas produksi sebesar M unit, maka persentase kapasitas pada kebutuhan sebesar 0%. Yang terakhir penutup. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.